Ya, monggo Ibu dimulai nggak apa-apa. Oke, nggih. Baiklah, terima kasih Pak Faiz. Kita akan memulai untuk presentasi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang hebat, peserta VCT Batch 6 Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, saya selaku host Ibu Murjilah di SMK Negeri 2 Budean. Kami bertiga dari tim B kelompok Diponegoro 2 akan melakukan presentasi dengan presenter yaitu Bapak Faiz Mudoki, SPD, Guru SMK Negeri 3 Yogyakarta, dan akan dipandu oleh moderator Ibu Margareta Erna Mayasari, SSI, Guru SMK Negeri 2 Yogyakarta. Sebelum presentasi kita mulai, ada dua hal yang akan kami sampaikan, yaitu selama presentasi Bapak Ibu kami persilahkan untuk melakukan presensi dengan klik link presensi yang akan kami share pada kolom chat. Kemudian kami mohon Bapak Ibu untuk mematikan mic selama pelaksanaan presentasi. Dan mic nanti akan kami nyalakan pada saat sesi tanya jawab apabila ada di antara Bapak Ibu yang akan bertanya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Ibu Margareta Erna Mayasari untuk melaksanakan tugas sebagai moderator. Kepada Ibu Erna kami persilahkan. Bu Erna. Terima kasih Ibu Murjilah. Selamat siang Bapak Ibu yang hebat. Pada siang hari ini kita akan menyimak presentasi dari teman kami Bapak Faiz Mudoki dengan judul pembuatan podcast dengan aplikasi Anchor untuk media pembelajaran. Perlu diketahui sedikit tentang Bapak Faiz. Beliau adalah guru bimbingan konseling dari SMKN 3 Yogyakarta. Dan beliau memang sangat tertarik dengan IT. Dan di kelompok kami beliau juga banyak memberikan kontribusi untuk mengajari kami, saya dan Bu Murjilah, untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dan kami adalah kelompok di mana kami berkenalan itu juga di kelompok Diponegoro ini, di kelompok HMP ini. Dan saya pribadi sangat bersyukur memiliki tim seperti Bapak Faiz dan Ibu Murjilah. Dan tidak berpanjang lebar, maka waktu kami persilahkan untuk Bapak Faiz untuk memulai presentasi pada siang hari ini. Monggo Bapak Faiz. Terima kasih Ibu Margareta Erna Mayasari dan Ibu Murjilah. Bapak Ibu yang hebat, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan sebuah, ini mungkin saya katakan ini adalah konsep dari penelitian pengembangan saya yang sebetulnya secara tidak sengaja terbesit bahwa podcast ini sepertinya bisa dijadikan untuk media pembelajaran. Nah, kenapa kami membuat sebuah konsep seperti ini? Saya yakin mungkin ada beberapa bapak ibu yang hebat sudah mengetahui apa itu podcast, apa itu aplikasi Android Anchor, ataupun mungkin ada juga yang belum tahu. Makanya mungkin dengan waktu yang cukup terbatas ini saya mencoba menyikat beberapa hal yang mungkin karena saya panjangkan akan membutuhkan waktu lama. Tapi pada intinya saya akan menjelaskan apa itu podcast, apa itu aplikasi Android Anchor, dan kok bisa jadi sebuah media pembelajaran. Nah,
Di halaman ini Bapak dan Ibu bisa melihat logo Anchor dan Spotify. Mungkin Bapak dan Ibu yang hebat mungkin masih beberapa yang kurang familiar dengan Anchor, tapi mungkin sudah ada yang sudah tahu tentang Spotify. Nah, Spotify itu adalah sebuah platform streaming musik. Nah, di sana kebetulan ada sekali banyak podcast. Dua aplikasi ini sebetulnya berkaitan, tapi intinya dalam pembuatan podcast itu yang kita gunakan adalah Anchor. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan mungkin saya sampaikan, yaitu apa itu podcast. Nah, kemudian contoh podcast saat ini seperti apa, kemudian apa itu platform streaming audio, dan podcast untuk media pembelajaran seperti apa, dan bagaimana membuat podcast dengan aplikasi Anchor. Apa itu podcast? Podcast itu awalnya adalah dimulai dari 2001 ketika Apple mengeluarkan sebuah kotak kecil namanya iPod. iPod sendiri sebetulnya pod ini kepanjangan dari playable on demand, dimainkan atas keinginan sendiri. Mereka menciptakan iPod, dari situ muncullah beberapa orang yang membuat podcast. Jadi podcast itu seperti orang ngobrol-ngobrol, orang bicara, monolog maupun dengan beberapa orang. Kemudian dia direkam dengan software tertentu, dengan alat perekam dan diedit, dan kemudian mereka publikasikan di website, dan orang memasukkan itu ke iPod biar bisa didengarkan di mana saja. Ada fleksibilitas di sini. Dan selanjutnya pada tahun 2000, sekitar pada periode 2018-2010, karena orang-orang, kebetulan istilah namanya orang yang membuat podcast adalah podcaster. Mereka sepertinya tidak mau terjebak dengan produk yang namanya iPod ini. Mereka membuat istilah baru bahwa podcast itu adalah personal on demand broadcast. Jadi penyiaran atas permintaan sendiri. Masih banyak waktu itu, zaman itu mungkin masih di Indonesia mungkin belum terlalu familiar, tapi istilah podcast ini sudah mulai banyak. Nah, di era sekarang yang saya dapatkan istilah podcast ini dari Wikipedia. Podcast itu kalau dalam bahasa serapannya adalah namanya seranai. Serinai atau seranai, saya lupa, mohon maaf. Terjemahannya yaitu kalau pada saat ini podcast adalah serangkaian berkas media digital, baik audio maupun video, yang diterbitkan sewaktu-waktu dengan tema tertentu yang dapat didengarkan melalui platform streaming audio. Contohnya Spotify, ataupun SoundCloud dan sebagainya, atau video lewat YouTube, atau dengan orang-orang dapat mengunduh file podcastnya terlebih dahulu melalui website tertentu. Dari progres dari jangka waktu antara 2010 sampai sekarang, inilah yang terjadi. Ada perubahan makna. Podcast yang dulu hanya sebatas audio, ada lagi tentang yang perkembangan sekarang, orang mengkombinasikan dengan gambar atau video. Nah, dalam hal ini mungkin dipublikasikannya di YouTube. Nah, pada hal ini di sini ada contoh podcast saat ini. Bapak dan Ibu yang mungkin sering nonton YouTube mungkin sudah kenal dengan Raditya Dika, ada Deddy Corbuzier. Nah, kebetulan mereka juga memiliki podcast, walaupun mereka punya channel YouTube yang sudah berjutaan subscribernya, mereka juga merambah ke dunia podcast. Tapi di YouTube ini, podcastnya bergambar. Mereka bercakap-cakap, ada ngobrol sendiri juga, ada punya Deddy Corbuzier, Raditya Dika, dan di beberapa streaming di platform streaming audio seperti Spotify juga banyak sekali podcast. Jadi podcast intinya adalah orang memberikan informasi apapun itu, ngobrol dan sebagainya, tapi direkam dan dipublikasikan melalui link-link tertentu. Nah, saya melihat ada potensi lebih dari podcast ini untuk ini dijadikan sebuah media pembelajaran.
Jadi beberapa waktu lalu saya menemukan diskusi di masa pandemik ini, ada beberapa guru yang dan beberapa dosen juga cerita ngobrol gitu bahwa dia mengalami kesulitan dengan untuk transfer knowledge-nya, informasi kepada para mungkin mahasiswanya maupun juga siswanya. Ketika mereka memberikan informasi, ketika berbentuk audio, berbentuk video, ada yang selalu mengeluh, wah tidak punya kuota, tidak punya, ya mungkin ada beberapa kendala tertentu yang dia tidak bisa mengakses informasi itu. Karena perlu kita ketahui bahwa sebuah format informasi berbentuk video itu cukup boros kuota. Ada salah satu wali kelas, wali murid yang bercerita ke saya bahwa dia mengeluh bahwa hampir setiap hari dia membutuhkan 30.000 untuk membeli kuota untuk pembelajaran anaknya. Ya, di sini memang ada permasalahan, kuota terlalu boros gitu. Nah, sebetulnya konsep podcast sendiri hampir sama seperti yang kita lakukan saat ini. Sebetulnya bisa kita manfaatkan dengan cara beberapa hal, dan dari sini saya melihat bahwa podcast ini ketika sebelum menuju ke kenapa podcast ini bisa jadi media pembelajaran, saya akan mengenalkan dulu platform streaming audio. Ada kaitannya antara Anchor dengan Spotify. Kebetulan kalau nggak salah beberapa tahun ini Spotify sudah mengakuisisi sebuah Anchor. Mengakuisisi aplikasi Anchor ini. Anchor ini sendiri berdiri sejak tahun 2014 dan pada beberapa tahun berikutnya sudah diakuisisi oleh Spotify karena mereka membutuhkan konten-konten podcast dari terutama yang ada di Anchor. Untuk informasi aja, Spotify ini juga awalnya juga lebih banyak terkenal di luar negeri. Di Indonesia mulai masuk sekitar 2 tahun terakhir ini. Selanjutnya, dari beberapa diskusi memunculkan, saya mempunyai konsep bahwa podcast ini bisa untuk media pembelajaran. Saya mengatakan bahwa podcast adalah seperti periuk, seperti kolam mungkin ya. Kalau kita berbicara YouTube, di sana sudah banyak konten-konten orang-orang ataupun para pendidik yang memiliki konten pendidikan di dalam YouTube itu sendiri sebagai salah satu platform streaming video. Dan yang terbesar jelas YouTube karena walaupun ada Vimeo dan sebagainya, platform terbesar audio video itu adalah YouTube. Di sana sudah banyak. Nah, di sini ada sebuah kolam baru namanya Spotify yang saya jelaskan tadi, tapi ini berbasis audio. Dengan adanya podcast ini, sebetulnya guru bisa memberikan materi pelajaran yang berbentuk audio. Bagaimana caranya? Dalam pola pikir saya bahwa misalnya ketika memberikan materi pelajaran, guru hanya share PowerPoint dan untuk penjelasannya bisa berbentuk audio. Jadi ketika mendengarkan materi pelajarannya di Spotify, anak atau siapapun itu bisa melihat materinya melalui PowerPoint-nya sambil mendengarkan materi-materi yang direkam oleh guru pelajaran tersebut. Guru PAUD pun juga bisa. Misalnya seorang guru PAUD atau guru TK merekam mungkin tentang dongeng. Sepertinya juga saya melihat juga masih belum ada. Masih konten podcast yang berisi tentang dongeng, tentang pembelajaran itu masih sedikit saya melihat. Dan ini menjadi kesempatan kita bersama untuk bisa masuk ke dalam kolam yang selama ini jarang dijamah. Selain memberikan materi juga bisa memberikan tugas. Sudah pasti prinsipnya sebagai media pembelajaran adalah accessible, dan salah satunya bentuk media pembelajaran audio. Nah, saya melihat podcast bisa menjadi sebuah media pembelajaran. Kemudian untuk guru bimbingan dan konseling, terutama saya sebagai guru BK,
podcast ini bisa untuk memberikan layanan informasi yang berbentuk audio. Kebetulan kalau di tempat kami memang di Guru BK kita suka memberikan layanan informasi. Kebetulan di tempat kami di SMK 3 Yogyakarta kami juga sudah memberikan informasi yang berbentuk, selama ini hanya baru lewat sosial media, di Twitter, di Instagram, di Facebook, dan website pun juga sebenarnya juga masih walaupun belum optimal, tapi kami memiliki media ini. Nah, kami melihat bahwa dengan adanya podcast untuk media pembelajaran ini bisa memberikan ya penyeimbang dengan adanya informasi, ataupun mungkin kita sering mendengar lagu-lagu yang secara lirik itu bahkan maaf tidak eksplisit sekali gitu loh, dengan kata-kata makian pun banyak saat ini. Dan itu kadang-kadang anak entah itu dia SD, SMP, SMA mudah sekali merekam hal itu. Nah, kita masuk dengan kita sebagai guru ataupun siapapun itu pendidik menggunakan podcast ini untuk menjadi penyeimbang dengan adanya fenomena-fenomena yang pada saat ini di dunia internet saat ini. Nah, pada zaman dahulu untuk ketika membuat podcast itu memang sangat-sangat susah karena kita harus merekam mungkin bisa dengan handphone karena di situ ada voice recorder. Tapi perlu ada proses selanjutnya yaitu editing. Mungkin untuk memperindah diberikan audio, diberikan background, musik background, ada mungkin opening. Nah, ini yang kadang-kadang akan susah sekali kita sebagai pendidik, karena yang kita basicnya sebagai pendidik mungkin tidak tahu, akan susah. Walaupun bisa untuk membuat podcast dengan video, software audio seperti itu bisa, tapi ini ada yang lebih mudah, yaitu dengan Anchor. Kenapa Anchor? Jadi Anchor ini adalah sebuah, awalnya muncul sebagai semacam website yang mendistribusikan rekaman podcast dari beberapa orang yang kemudian disebarkan ke berbagai platform streaming audio. Salah satunya ada, kalau nggak salah di sini ada 9. Ada Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, dan TuneIn. Ada 9. Awalnya mereka hanya sebagai, kalau istilahnya di dunia maya adalah agregator. Mereka adalah website yang tugasnya mendistribusikan podcast itu ke website-website, platform-platform streaming audio. Tapi dalam perkembangannya, ternyata Anchor memiliki fasilitas lain. Pada 2017 kemarin, setelah sekian lama mereka hanya sebagai website yang mempublikasikan, kini mereka membuat lagi fasilitas, kita bisa merekam, membuat sebuah podcast hanya dengan handphone kita. Dan di situ juga ada fitur editing ataupun penambahan musik dan sebagainya. Dan ini adalah sebagian singkat saja bagaimana cara kita membuat podcast. Langkah pertama sudah jelas bahwa Bapak dan Ibu bisa mencari aplikasi ini di, kalau kita berbicara Android, berarti di Play Store. Namun juga bisa melalui jika yang punya iPhone mungkin bisa ke App Store. Nah, kemudian bisa juga melalui website. Tapi jika melalui website berarti kita memang butuh alat lain seperti mic dan ya mungkin lebih banyak ke mic-nya dan software untuk mengedit. Nah, jika di Anchor ini kita tinggal install saja dan otomatis bisa merekam, kemudian mengedit juga, dan ketika kita mempublish otomatis bisa langsung terpublikasikan ke 9 platform. Dan yang jelas yang kita bahas saat ini, yang paling familiar di kalangan mungkin anak-anak remaja saat ini adalah Spotify. Dan ini ringan termasuk, dan saya bisa katakan ini lebih ramah kuota daripada mungkin yang berbasis video. Langkah yang pertama jelas Bapak dan Ibu cari, kemudian akan seperti ini logonya, kemudian klik install.
Nah, ini adalah layang kedua. Langkah kedua ini adalah ini tampilannya seperti ini, dan saya sarankan ketika membuat podcast ini gunakan dengan akun Google saja karena lebih cepat. Setelah mendaftar, prosesnya diikuti, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini mungkin masih dalam bahasa Inggris nih, mohon maaf Bapak dan Ibu. Di sini kalau mau membuat sebuah podcast berarti tinggal klik I want to make new podcast. Langkah selanjutnya yaitu, nah, setelah klik tombol make new podcast ini, sebetulnya di sini sudah dijelaskan sama Anchor, hanya membutuhkan 4 langkah untuk membuat podcast. Langkah pertama, dengan merekam atau mengimpor audio. Jika impor ini tandanya berarti Bapak dan Ibu sudah merekam terlebih dahulu dan mengedit, baru dimasukkan di Anchor. Tapi dalam hal ini kita belajar merekam. Kedua, menulis episode yang sesuai dengan Bapak dan Ibu mau. Jadi Bapak dan Ibu bisa merekam misalnya, oh ini pembukanya seperti ini. Terus habis itu ada musiknya. Habis itu isinya. Terus habis itu musik lagi, habis itu penutup. Ini ada juga. Kemudian langkah ketiga adalah mendistribusikan podcast ke manapun, hanya dengan sekali tekan. Dan keempat, mulai mencari pendengar dengan cara mempublikasikan ke sosial media kita masing-masing. Nah, di langkah keempat ini, saya akan menjelaskan menu-menunya. Mungkin Bapak dan Ibu ketika sedang di hadapan laptop bisa membuka juga aplikasi ini. Di sini ada 3 tombol. Tombol Discover ini maksudnya adalah tombol untuk mencari podcast yang sudah ada rekam di sini, yang ada di Anchor. Cukup sangat banyak saat ini. Cuma yang saya lihat, informasi yang banyak di sini hanya sebatas yang senang-senang saja. Cerita-cerita seram, cerita-cerita lucu yang mungkin dalam bercerita hampir banyak kata-kata makian seperti itu. Kemudian yang tombol di pojok ini adalah Your Podcast. Ini adalah tombol menuju halaman profil. Dalam hal ini nanti bisa terakhir, bisa dibuatnya bisa terakhir nanti. Dan untuk merekam, kita jelas pakai tombol yang tengah dan tampilannya akan seperti ini. Langkah 5. Saya perbesar. Baik. Tampilan ini, langkah pertama jelas. Ketika Ibu mau merekam, Bapak atau Ibu yang hebat mau merekam, tinggal klik tombol merah ini yang ada tombol mic-nya. Setelah direkam, ini adalah proses gambar ketika merekam. Nah, ketika sudah selesai merekam, klik tombol ini, silang ini, stop. Dan hasilnya akan seperti ini, tampilan setelah selesai merekam. Apa yang harus dilakukan setelah selesai merekam? Nah, ini adalah selanjutnya. Di sini ada beberapa tombol pilihan. Ketika Bapak dan Ibu memencet tombol unduh, artinya Bapak dan Ibu akan menghapus rekaman ini. Kemudian jika Bapak dan Ibu mau menyimpan, menjadikannya sebuah episode, berarti klik tombol save. Yang hasilnya akan seperti ini. Tinggal menulis nama episodenya. Nah, di sini yang saya sampaikan, sebelum di-save, kita berikan dulu musiknya. Biar lebih variasi dan lebih enak didengarnya, jadi seperti radio sebetulnya konsepnya. Diberikan di sini ada beberapa menu pilihan musik yang bisa didengarkan. Dan yang enak dari Anchor ini, ketika kita merekam podcast kita setelah selesai, jadi kita tidak perlu memahami cara. Jadi ketika ada background musik itu harus kita kadang-kadang ketika kita ngomong, kita harus menurunkan volume background musiknya.
Tapi jika dengan otomatis dengan Anchor, musik akan otomatis jadi kecil ketika tidak ada suara. Ketika ada suaranya, ketika tidak ada suaranya, suara akan jadi naik. Tampilannya setelah mendapatkan musik seperti ini, saya memilih menu gambar ini, suara background ini. Selanjutnya adalah jelas, klik tombol save. Selanjutnya diberikan judul, dan yang terakhir sampai pada tahap ini adalah di langkah 6. Nah, ini adalah sebelum Bapak dan Ibu untuk mempublish ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini juga ada beberapa menu pilihan. Jika misal dianggap bahwa setelah diberikan musik kemudian sudah tidak suka lagi, Bapak dan Ibu bisa delete ini dengan klik tombol yang 3 titik ini. Atau jika Bapak dan Ibu sudah merasa, oh ini sudah cukup bagus, bisa klik tombol publish. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ada perintah untuk menuliskan episodenya apa. Jadi sebetulnya episode titel ini adalah judul materi. Jika dalam pembelajaran kita bisa memberikan judul materinya apa. Sebetulnya kalau saya sebagai guru BK, kebetulan ini adalah video pembuka podcast saya, podcast BK kami. Saya kasih judul ini adalah BK Skagata Opening Pilot. Jadi maksudnya sebelum episode pertama, pilot itu adalah episode pertama. Kami ada semacam informasi, kemudian di sini adalah isinya apa. Nah, kemudian di bawah ini ada season 1 atau episode 1. Nah, setelah itu baru di tombol ini, tombol kecilnya tadi saya pindah. Dan kemudian ada setelah Bapak dan Ibu klik publish, ada perintah untuk memberikan tag ataupun hashtag judulnya apa. Selanjutnya, setelah ada perintah tersebut, ada perintah untuk mengisi profil, dan ini sebetulnya cukup banyak. Jadi ada beberapa, misal ini di sini di paling ujung kiri ini adalah nama podcastnya apa. Kebetulan nama podcast yang saya bikin kemarin untuk bimbingan konseling kami adalah podcast BK Skagata. BK itu adalah bimbingan konseling, Skagata adalah SMK 3 Yogyakarta, akronim dari nama sekolah kami. Kemudian ada juga URL. URL ini adalah semacam link jika orang mau membuka profil podcast ini. Kemudian selanjutnya ada namanya podcast, deskripsinya apa, penjelasan apa maksud dari podcast ini. Kemudian setelah itu ada perintah untuk memberikan cover, mungkin bisa gambar Bapak dan Ibu, tapi kalau kami sarankan gambarnya adalah gambar seperti ukuran yang ada di Instagram, square, kotak. Nah, kemudian setelah memberikan gambar, ini ada perintah discoverability, bagaimana cara menemukan podcast Bapak dan Ibu sekalian. Kebetulan temanya adalah sepertinya saya dapat kabar kalau ada yang tidak bisa melihat ya. Kebetulan saya tidak melihat chatnya. Mungkin ada beberapa kondisi. Kebetulan koneksi insya Allah tempat kami lancar. Di sini lancar, Pak. Mungkin ada beberapa, mohon maaf Bapak dan Ibu yang mungkin tidak bisa melihat informasi yang saya sampaikan saat ini. Nanti akan saya sampaikan mungkin di grup ataupun bisa japri di grup PA. Nah, setelah mengisi kategorinya, kebetulan kalau kita jelas kategorinya adalah pendidikan. Setelah itu, langkah terakhir agar podcast Bapak dan Ibu bisa terdistribusikan ke seluruh platform yang ada di platform streaming audio yang bekerja sama dengan Anchor. Ini adalah tahap terakhirnya. Sudah cukup klik itu, dan terakhir otomatis langsung jadi. Media ini cara mendengarkannya bisa melalui Anchor.
Kalau Anchor kebetulan memang sangat tidak familiar untuk mendengarkan musik. Nah, dalam hal ini ketika mungkin Bapak dan Ibu menginformasikan media pembelajarannya nanti melalui Spotify. Ini adalah contoh tampilan halaman yang ada di maaf, yang ada di Spotify. Nah, Bapak dan Ibu untuk bisa memainkan ini di Spotify harus install dulu. Bisa search aplikasi di iStore, di App Store maupun di Play Store, Spotify, dan di bagian pencarian silahkan cari podcastnya, atau setelah Bapak dan Ibu ketika mempublikasikan ini ke anak-anak bisa dicari dulu linknya dan diberikan ke anak untuk memberikan. Jadi mungkin konsepnya ketika memberikan materi cukup memberikan PowerPoint-nya dan link podcast di Spotify sehingga informasi bisa dijelaskan. Anak mendengarkan materi di podcast di Spotify ini sambil membaca PowerPoint-nya. Seperti itu informasi yang saya sampaikan bagaimana cara membuat podcast di Spotify. Ini kebetulan yang saya sampaikan adalah singkatnya. Jadi kita hanya merekam, kemudian memberikan background saja. Tapi ketika saya kemarin mencoba untuk mengotak-atik Anchor ini fasilitasnya, ternyata kita bisa lebih nyaman lagi. Kita bisa memberikan beberapa mungkin musik tertentu. Jadi mungkin sebelum membuat ini ada strukturnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ada pembuka, kemudian ada misalnya musik pembuka, kemudian kata-kata pengantar, kemudian musik dulu, kemudian baru isi materi, kemudian musik, dan terakhir penutup. Itu bisa sangat mudah dengan adanya Anchor ini. Dan sekali lagi ini tanpa software, hanya dengan aplikasi namanya Anchor. Podcast ini memang sangat belum familiar, tapi sepertinya kalau berbicara Spotify, anak-anak masih cukup familiar karena biasanya mereka lebih banyak mendengarkan musik lewat ini, mungkin selain YouTube. Kenapa Spotify lebih enak saya mengatakan daripada YouTube untuk mendengarkan musik? Karena YouTube itu ketika diminimize, ketika mengganti aplikasi lain, otomatis musiknya berhenti. Sedangkan dengan Spotify, dia bisa berjalan di background. Jadi Bapak dan Ibu ketika memainkan musik di Spotify, memainkan podcast di Spotify, bisa terjalan sambil membuka-buka yang lain. Ini adalah kemudahan yang ada di Spotify ini. Dan mungkin tambahan juga bahwa proyeksi dari beberapa aktivis sosial media mengatakan bahwa Spotify ini atau Anchor ini akan suatu saat akan jadi seperti YouTube. Karena ternyata Anchor ini juga materinya, podcast yang dibuat itu juga bisa dimonetize seperti YouTube. Namun kebetulan sampai saat ini baru hanya bisa monetize-nya baru bisa dicairkan di Amerika saja, melalui Bank Amerika saja. Suatu saat mungkin Indonesia dengan semakin banyaknya podcast, dengan banyaknya pendidik yang mau membuat podcast, mungkin dari guru TK, teman-teman guru TK membuat podcast tentang dongeng, sepertinya saya melihat juga sangat jarang. Dan sekian dari saya, terima kasih kami sudah menyampaikan. Monggo selanjutnya kami berikan ke Bu Erna. Monggo Bu Erna. Ya, maaf. Ini juga tadi belum dibuka speakernya. Ya, Bapak Faiz, terima kasih. Ini banyak sekali yang mengatakan bahwa materinya bagus, ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ratna. D.
kalau pembelajaran anak PAUD atau anak kelas SD ya, maksudnya mungkin SD kelas 1 sampai 3 apakah cocok untuk semua materi? Monggo dijawab. Sebetulnya kalau apakah cocok atau enggak, jadi maksudnya seperti ini Bapak dan Ibu, bahwa podcast ini kan media pembelajaran, sama halnya seperti apa yang sudah Bapak dan Ibu buat. Saya menawarkan podcast ini, membuat membuat materi seperti ini agar lebih ramah kuota sebetulnya. Jadi tidak memberatkan mungkin siswa dalam mendapatkan informasi materi dari Bapak dan Ibu guru, dan mereka tetap bisa mengakses dengan kuota yang lebih sedikit, tidak boros kuota. Apakah cocok atau enggak? Kalau saya mengatakan ya memang kembali ke tidak semua materi bisa disampaikan dengan audible, dengan hanya berbentuk audio saja. Mungkin ada beberapa materi-materi yang mungkin cocoknya dengan audio dan bisa dengan presentasi, dengan slide misalnya. Jadi kurang lebih kayak seperti ini. Podcast ini kalau dikombinasikan memang harus dengan media PowerPoint mungkin ya. Tapi enaknya adalah ini dengan jadi harus dikombinasikan dengan yang lain. Dan sekali lagi bahwa podcast masih jarang dijamah oleh kalimatnya mungkin agak ini. Jadi belum jarang dipakai oleh beberapa pendidik. Saya masih belum menemukan pendidik yang memang fokus untuk memberikan podcast informasi apapun. Kurang lebih kalau cocok sih tergantung materinya Ibu. Seperti itu mungkin saya bisa menjawabnya. Monggo. Oh, nggih. Ya, terima kasih Pak. Itu jawaban buat Bu Ratna nggih. Kemudian ada dari Bapak Yubi di Jogja. Nah, pertanyaannya adalah hasilnya bisa didownload tanpa diterbitkan tidak ya? Gitu. Enggak. Baik. Hasilnya bisa Bapak. Di Anchor ini ketika jadi sebelum Bapak dan Ibu sudah membuat strukturnya, mulai dari musik pembuka, pengantar Bapak dan Ibu, musik lagi, kemudian isi materi dan penutup. Sebelum dipublish bisa didownload. Tapi artinya kan jika ini didownload, ya tujuannya kan kita menginformasikan. Ya sebetulnya bisa diinformasikan juga mungkin lewat WA atau sebagainya itu bisa. Tapi di sini ketika kalau menurut saya ketika ini bisa dipublikasikan ke umum akan lebih baik. Tapi jika pertanyaan cuma bisa didownload, bisa. Seperti itu kurang lebih. Monggo Ibu. Nggih, matur nuwun. Kami informasikan juga bahwa Bapak Ibu juga dapat mengklik tombol raise hand nggih untuk bisa kami bukakan speakernya supaya bisa langsung online. Kemudian ini untuk ya. Yang melambaikan tangan Pak Sarjito, Bu, monggo. Monggo Pak Sarjito. Monggo Bapak. Monggo Pak Sarjito sudah dibukakan mic-nya. Halo. Mungkin saya bacakan lagi untuk yang menuliskan di chat sambil menunggu Bapak Sarjito atau Bapak Ibu yang lain untuk menekan tombol raise hand. Dari Ibu Riana Dewi menanyakan, jadi yang kita install apakah aplikasi Anchor dan Spotify ya Pak? Baik, dijawab. Terima kasih Bu Riana. Saya nggak tahu ini kok namanya familiar. Jangan teman saya yang di Kalimantan ini. Jadi yang kita install untuk membuat podcastnya adalah Anchor-nya. Nah,
Spotify-nya diinstal sebagai media apa istilahnya ya, platform streamingnya. Kita juga karena kita juga walaupun membuatnya juga di Anchor, kita juga bisa mendengarkan juga di Anchor. Tapi kan Anchor tidak familiar di anak-anak. Seperti hanya mungkin ada website editing online gratis. Sudah jadi bisa dipublikasikan di sana di website editing gratis itu. Tapi kan tidak familiar. Dan lebih baik kan video editing gratis online itu kita posting di YouTube. Nah, logikanya seperti itu. Jadi kita membuat aplikasinya itu di Anchor, kita publikasikannya melalui, dan karena Spotify ini cukup familiar di anak-anak, saya yakin mungkin juga Bapak dan Ibu, mungkin ada juga yang belum tahu, Spotify kan kebetulan salah satu platform streaming terbesar di dunia saat ini adalah Spotify. Jadi kalau pertanyaannya itu ya, karena itu dua hal yang berbeda fungsi. Spotify itu tidak bisa untuk membuat podcast, karena aplikasi membuat podcast adalah Anchor. Jadi kayak Spotify itu playernya lah kurang lebih, Bu Riana. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Nggih, terima kasih. Itu jawaban dari Pak Faiz, nggih Bu Riana. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Ratna. Kalau sudah selesai melakukan perekaman, namun hasilnya ada kekeliruan sedikit, apakah kita bisa edit rekaman tanpa mengulang dari awal tidak? Baik, Monggo Pak Faiz. fasilitas tersebut ada, Ibu. Jadi kalau istilahnya itu, kalau saya mempraktekkan di sini memang akan jadi lama sekali. Mungkin juga saya waktunya cukup banyak dari presentasinya. Bisa, kalau saya mengatakan jawabannya bisa. Jadi misal di tengah-tengah Ibu merekam materi, ternyata ada kalimat, wah salah ini, atau misalnya kalimat yang suara-suara yang ini, Ibu bisa menghilangkan itu, bisa meng-cut itu. Kalau istilahnya mungkin trim ya, sama seperti di KineMaster dulu kalau nggak salah ada cut dan trim itu juga ada. Cuma memang kalau saya menjelaskan di sini secara langsung, sepertinya waktunya juga akan terbatas juga. Jadi ini yang memudahkan membuat podcast di Anchor ini, kemudahannya seperti ini. Kita bisa mengedit, bisa memberikan musik, bisa mungkin jika ada katakan storyline tentang media pembelajaran dengan podcast mungkin juga bisa. Jadi bisa, Bu, jawabannya, Ibu. Monggo Ibu, kurang lebih seperti itu, Bu Ratna, jawaban saya. Bisa diedit. Ya, masih dari Bu Ratna sekalian, ya. Adakah batasan durasi perekaman pada aplikasi ini, Pak? Batasan perekaman, kalau yang saya alami belum ada, Ibu. Sepertinya kan juga kita tidak mungkin untuk, misal kita bikin satu episode panjangnya 2 jam, 3 jam, itu juga kan sepertinya juga tidak mungkin. Media pembelajaran mungkin biasa 30 menit, 40 menit, maksimal 1 jam mungkin. Dan kelebihannya lagi, nah, dengan kita membuat podcast ini bisa podcast kolaborasi. Kita bisa kolaborasi dengan pemilik akun Anchor yang lain. Misal mungkin kita membuat podcast, mungkin memateri tentang entrepreneur, kewirausahaan. Bapak Ibu yang hebat pengen membuat podcast yang isinya juga sharing dari pengusaha. Kita bisa, Bu, membuat podcast bersama-sama tanpa harus berhadapan-hadapan dengan aplikasi ini, dengan aplikasi Anchor. Jadi ini kemudahan juga dari Anchor. Misal Ibu yang ada, saya dengan Bu Erna yang di Berbah, saya di Kalasan, kita bisa membuat podcast bersama-sama, membahas sesuatu, ngobrol sesuatu tentang materi pembelajaran misalnya, tanpa harus bertemu. Yang penting ada koneksi internetnya terutama dan stabil. Kurang lebih seperti itu, tidak ada batasan kalau yang saya lihat. Seperti itu, Ibu Erna. Oh, nggih, itu jawaban buat Bu Ratna, nggih. Matur nuwun Pak Faiz. Selanjutnya ada Pak Sarjito di sini. Apakah aplikasi ini berbayar? Wah, enggak, Pak Faiz. Sudah pasti ini gratis, Pak Sarjito. Jadi
Kita kita bikin podcast ini kita juga gratis, ditambah lagi ada layanan monetize, kita bisa juga dibayar. Jika mungkin pendengar kita cukup banyak, kita bisa menyisipkan iklan, dan iklan itu yang kadang-kadang kita bacakan sendiri, dan ketika dibacakan nanti kita dapat dolar dari situ. Cuma memang saat ini dolarnya belum bisa diuangkan. Kebetulan saya juga punya podcast pribadi juga sejak akhir Desember kemarin saya monetize, tapi juga tidak terlalu banyak karena obrolan saya keluar ngalor ngidul di podcast saya yang pribadi. Jadi intinya gratis dan bahkan kita bisa dibayar. Suatu saat saya merasa Anchor ini bisa jadi seperti YouTube malahan. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oh ya, berarti mungkin sudah ada blogger, vlogger, mungkin jadi anchorer ya Pak. Podcaster, Bu. Oke, ini ada lagi dari Bapak Boni. Selain Anchor, apakah ada aplikasi lain yang support dengan Spotify? Selain Anchor, jadi sebetulnya kalau kita kembali lagi bahwa Anchor pada awalnya adalah sebuah agregator, website agregator distribusi audio, produksi audio ke beberapa platform musik, platform streaming audio. Salah satunya adalah Spotify. Sampai saat ini, dulu awalnya orang ketika mau masukin podcast di Spotify, mereka harus daftar sendiri. Dan prosesnya cukup panjang, dan itu belum pasti diterima, di-approve oleh Spotify. Sampai saat ini saya pribadi belum menemukan aplikasi platform pembuatan podcast seperti Anchor yang kita bisa upload bentuk podcast kita, hasil produksi podcast kita yang mungkin dibuat secara dengan sistem audio tersendiri dan mungkin pakai software entah Cool Edit Pro, Audacity, Adobe Audition dan sebagainya, software perekam audio, kemudian diposting di Anchor ataupun lewat itu, sepertinya saya merasa belum menemukan kebetulan. Dengan Anchor ini kita tinggal upload dan kita tinggal mungkin kalau saat ini saya merasakan saya saat ini upload di Anchor, publish di Anchor, dalam jangka waktu nggak sampai 5 menit sudah langsung muncul di Spotify tanpa ada proses yang seperti dulu. Jadi kalau aplikasi yang support saya yakin ada gitu loh. Tapi di sini kan Anchor dan Spotify itu berdiri sendiri, mereka platform berbeda sendiri, tapi saling berkaitan. Jadi Anchor itu penyedia podcastnya, Spotify itu yang mempublikasi podcastnya. Walaupun Anchor orang bisa mendengarkan langsung juga di Anchor gitu. Kurang lebih seperti itu. Monggo Berna. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bapak Arif. Karena sebagai aplikasi media pembelajaran, apakah bisa digunakan juga sebagai evaluasi? Enggak, Pak Faiz. Oke, evaluasi kalau saya memang belum memahami ini, jadi masih dalam konsep penelitian pengembangan saya bahwa evaluasi bentuknya seperti apa. Jadi misalnya kalau ada evaluasi tersebut disampaikan untuk menyampaikan informasi untuk evaluasi, mungkin bisa. Jadi media ini ya sebagai media informasi sebetulnya. Untuk evaluasi seperti halnya kalau kita mengatakan adalah seperti Google Drive, Google Form dan sebagainya, mungkin tidak bisa karena ini adalah media searah gitu. Dan mungkin saya masih belum bisa menjawab terlalu detail Pak Arif. Terima kasih sekali, ini catatan buat saya juga, kira-kira seperti apa saya bisa menjelaskannya. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Matur nuwun, itu jawaban dari Bapak Faiz ya Pak Arif.
Terus ini ada sapaan langsung dari SMKN 2 Balikpapan dari Oh Ibu ya. Riana Dewi. Terima Terima kasih Ibu. kasih. Ya, masih dari Bapak Boni menanyakan, saya belum pernah mencoba Anchor. Apakah lebih mudah dari Google Podcast? Enggak. Saya pribadi belum pernah menggunakan Google Podcast. Eh, karena Google Podcast itu saya lihat juga ternyata hampir sama seperti Spotify ya. Jadi em, Google Podcast adalah platform streaming tapi fokusnya ke podcast. Bagaimana cara upload di sana juga saya belum mempelajari itu. Karena saya dengan Anchor saya bisa dapat 9 platform streaming audio, baik itu podcast maupun musik Google. Jadi cukup dengan Anchor merekamnya di situ atau mempublikasikannya di situ, dan sekali klik podcast kita itu bisa langsung tersebar ke semua 9 platform yang menjadi agregatornya bersama dengan Anchor. Cukup dengan Anchor saja sudah bisa dapat 9 sumber platform live streaming, termasuk Google Podcast. Bikin di Anchor langsung dapat di podcast kita bisa langsung terdistribusikan ke Apple Podcast kalau nggak salah. Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, TuneIn, dan sebanyak lagi termasuk Spotify. Jadi kalau menurut saya sih lebih mudah Anchor, selain untuk sebagai media perekam, juga untuk sebagai media mempublikasikan podcast kita. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan online, Bapak Ibu, untuk mengklik tombol raise hand? Ya, sepertinya sudah tidak ada, nggih. Siap, Ibu. Dan waktu juga menunjukkan ya pukul 16 lebih dan banyak sekali pertanyaan. Sebelum kita tutup, baiknya Bapak Faiz monggo memberikan kesimpulan atau tips gimana. Saya sendiri tertarik itu tadi dolar-dolarnya itu. Oke, monggo Pak Faiz untuk memberikan dari presentasi hari ini. Baik, terima kasih sekali Bapak dan Ibu yang hebat sudah memberikan pertanyaan pada saya. Ada beberapa yang bisa menjadi masukan buat saya bahwa jadi apa yang saya sampaikan di sini mungkin baru dalam tataran konsep, tapi juga saya melihat di dunia bimbingan dan konseling, kami sebagai guru BK membutuhkan media untuk memberikan layanan informasi. Jika selama ini kami sudah membuat konten video, ternyata itu dianggap cukup berat, dan saya berusaha mencari alternatif lain, dan sepertinya media yang berbasis sebuah audio sepertinya lebih menarik kalau menurut saya. Dan ini podcast ini adalah sebuah kolam yang saya mengatakan kolam gitu. Yang belum banyak dijamah oleh banyak orang. Kita sebagai pendidik sepertinya punya tanggung jawab moral juga untuk ya sekedar berbagi ilmu kita melalui media ini, dan seandainya semakin banyak guru-guru yang membuat podcast yang bercerita tentang keilmuannya, mungkin bisa memberikan inspirasi kepada para pendengarnya, daripada media-media kita yang selama ini kita akses YouTube seperti itu, televisi seperti itu, kita juga udah sama tahu, dan mungkin blog pun, website pun juga banyak yang kita tahu yang negatif juga cukup banyak. Ini jangan sampai di podcast ini hanya negatif saja, kita juga perlu memberikan sisi positif juga di podcast ini. Tapi sekali lagi ini jadi kami juga dalam proses. Kalau berbicara teori, kami masih butuh banyak belajar. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan bisa ya sedikit menginspirasi pada Bapak dan Ibu,
Saya masih banyak kesalahan yang mungkin saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Eh, apa yang kita sampaikan ke publik sebagai pendidik, insya Allah juga akan membangun, terus serta membangun bangsa kita, Indonesia. Terima kasih Bu Erna, sekian kesimpulan dari saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak Faiz, matur nuwun juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini untuk mengikuti presentasi kami dari awal hingga akhir, dan semoga apa yang sudah kami paparkan pada siang hingga sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Waktu kami kembalikan ke host kita Ibu Murjila, monggo Bu. Terima kasih Bu Erna yang sudah memandu jalannya presentasi pada sore hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Faiz yang sudah menjadi presenter. Bapak Ibu yang hebat, peserta VCT Batch 6 Daerah Istimewa Yogyakarta, demikian tadi presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami, tim P, Diponegoro 2, dengan harapan akan berguna dan bermanfaat. Tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mengikuti presentasi ini. Dan kami bertiga mohon maaf apabila dalam melaksanakan presentasi ini masih terdapat kekurangan. Mari kita tutup presentasi pada sore hari ini dan tetap semangat, tetap berkarya Bapak Ibu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.